Buat kalian yang lagi nyari mobil EV di bawah 500 juta dan easy to drive, MG ZS EV hadir untuk kalian Sobat Setir. Nggak percaya? Yuk kita bahas, let's go! Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gue Yola. Nah, pada kesempatan kali ini gue udah bersama mobil listrik yaitu MG ZS EV nih Sobat Setir. Nah, kita mau bahas dulu dari bagian depannya. Bisa kita lihat dari bagian depannya, kita bahas dulu dari bagian kap mesinnya ya Sobat Setir, karena dia memang merupakan sebuah EV. Jadi di sini itu dia mengutamakan untuk aerodinamisnya nih. Nah, untuk kap mesinnya di sini dia memiliki tarikan garis yang tajam kayak gini. Kayak ada lekukan gitu pada bagian samping kiri dan kanannya Sobat Setir untuk mempermudah angin lewat kayak gitu ya Sobat Setir. Dan untuk headlampnya sendiri di sini udah LED projector ya Sobat Setir. Dan menurut gue desain lampunya ini nice banget karena di dalamnya itu kayak ada aksen-aksen diamondnya gitu. Jadi kalau lampunya nyala itu cakep banget pastinya, apalagi kalau malam hari. Bergeser ke bagian tengah yaitu grillnya. Di sini grillnya tertutup karena memang dia sebuah EV dan di sini ada logo MG-nya dan di sebelah logo MG-nya itu ada sebuah charging port ya Sobat Setir. Jadi untuk pengecasannya itu dia di bagian depan. Bergeser ke bagian bawah. Untuk ini masih termasuk grillnya sendiri. Di sini grillnya itu ada yang bagian bolong-bolong. Ini untuk pendinginan bagian motor listriknya sendiri. Lalu bergeser ke bagian bawah, untuk bumper pada bagian bawahnya itu dia juga memiliki bolong-bolong pada bagian tengah. Namun untuk kisi-kisi samping kiri dan kanannya itu dia tertutup ya. Lalu di sini juga untuk aksen bumper bawahnya itu ada dua. Di sini ada black dove kayak gitu dan ada aksen chrome-nya sendiri Sobat Setir. Jadi menambah futuristik dari desain depannya sendiri. Dan di sini juga nggak lupa ada kamera depan dan di sini ada radar karena dia memang sudah memiliki ADAS. Oke, kita lanjut ke bagian samping. Let's go. Oke, kita lanjut ke bagian sampingnya ya Sobat Setir. Nah, kita bahas dulu dari bagian rodanya nih. Nah, karena dia sebuah EV, dia itu velgnya itu menggunakan velg aero wheels kayak gitu ya. Dan di sini ada covernya untuk aerodinamis dari sebuah mobil ini juga Sobat Setir. Dan di sini dia menggunakan ban 215/55 ring 17. Kita bergeser lagi ke bagian sampingnya. Di sini ada kamera juga untuk di spionnya karena dia sudah dilengkapi dengan kamera 360 juga Sobat Setir. Lalu nggak lupa juga di sini dia disematkan roof rail. Jadi buat kalian yang mungkin mau pulang kampung, mau mudik, bisa banget nih kalau kekurangan bagasi, bisa langsung taruh barang aja kalian di sini, lalu kalian bisa ikat di atasnya. Dan nggak lupa ditambahkan efek chrome kayak gini untuk mempercantik desain sampingnya juga. Nah, untuk dimensi MG ZS EV sendiri ini memiliki panjang di 4.323 mm, lebarnya di 1.809 mm, tingginya ada di 1.649 mm. Lalu untuk wheelbase-nya sendiri dia itu di 2.585 mm Sobat Setir. Dan gak lupa karena dia memang sebuah SUV, dia itu memiliki ground clearance yang cukup tinggi ya. Untuk ground clearance-nya sendiri dia itu memiliki ukuran di 161 mm. Nice. Oke, kita lanjut ke bagian belakang. Let's go. Oke, pada bagian belakang MG ZS EV ini bisa kita lihat ya masih senada lah ya sama depannya Sobat Setir sebuah SUV. Cuman dia memang bagian belakangnya lebih membulat kayak gitu. Nah, pada bagian atasnya dia juga sudah dilengkapi dengan shark fin antena, mempermanis desainnya juga. Di sini dia punya head-mount stop lamp, rear defogger, rear wiper, dan uniknya cara pembukaan bagasinya itu tidak pakai tombol nih Sobat Setir, tapi dia memakai tuas. Tapi tuasnya itu disematkan di logo MG-nya. Jadi kita tinggal klik aja kayak gini, terus tinggal tarik deh. Gampang banget kan dan unik banget nih cara penempatannya Sobat Setir. Kita berlanjut ke bagian lampunya. Di sini juga udah full LED untuk lampunya sendiri Sobat Setir. Dan pada bagian bawah lampu ini ada logo untuk MG ZS EV-nya sendiri dan iSmart ya Sobat Setir. Dan iSmart itu adalah teknologi yang ada di dalam di head unitnya sendiri. Nanti kita akan bahas tersendiri ya. Lalu pada bagian bawah di sini dia juga ada beberapa untuk sensornya. Lalu di sini ada kamera parkir juga. Untuk bumper bawahnya di sini juga diberikan aksen-aksen black piano juga. Dan gak lupa untuk chrome-nya sendiri Sobat Setir biar senada sama depannya juga. Dan di sini nggak lupa dia juga memiliki reflektor kayak gini Sobat Setir. Nice banget ya. Kita lanjut bahas bagian motor listrik depan. Let's go. Setir kanan dengan 50 outlet mobil bekas. Jaringannya luas. Setir kanan. Nah, untuk dapur pacunya sendiri di sini itu dia sudah tidak menggunakan mesin konvensional ya Sobat Setir karena dia sebuah EV. Jadi di sini itu dia menggunakan motor listrik yang bernama permanen
magnet sinkronus motor nih Sobat Setir, dan dia memiliki tenaga di 177 horsepower dan torsinya ada di 280 Nm. Kita langsung aja bahas ke charging portnya di sini Sobat Setir, karena dia berada di depan ya. Jadi untuk chargingnya sendiri dia itu maksimumnya ada di 94 kW, dan untuk pengecasan DC-nya dia 30 ke 80% hanya 30 menit aja nih Sobat Setir. Dan untuk range-nya sendiri dia itu dapat menempuh sampai 403 km NEDC. Dan gak lupa di sini dia juga punya V2L nih Sobat Setir. Untuk V2L-nya sendiri maksimal di 220 volt ya. Jadi buat kalian yang mungkin mau ngajak mobil ini camping, mau nyolok-nyolok kayak di rumah, bisa banget pakai mobil ini. Nice. Oke Sobat Setia, sekarang gue udah di row keduanya dari MG ZS EV ini. Nah, menurut gue untuk belakangnya sih masih tergolong nyaman ya Sobat Setir. Dia cukup spacious juga. Di sini posisi duduk gue, untuk legroomnya gue dapat sekitar 12 jari lah Sobat Setir. Dan untuk headroomnya juga di sini sekitar 10 jari, tapi dia tuh kebantu banget sama ada panoramic sunroof yang gede banget. Jadi dari depan sampai ke belakang gitu panoramic sunroofnya, jadi membuat efeknya semakin lapang lagi Sobat Setir. Nice banget ya. Lalu untuk posisi duduknya juga menurut gue dia memang tidak terlalu rebah, tapi enggak yang tegak-tegak banget, jadi masih aman banget nih Sobat Setir. Dan di sini juga untuk joknya semuanya udah full leather juga dengan stitching merah, mempercantik desainnya juga Sobat Setir. Dan di sini juga ada beberapa soft touch ya di bagian armrestnya juga. Lalu di sini ada beberapa storage seperti biasa di bagian armrestnya, dan ada di bagian cup holdernya juga Sobat Setir. Dan gak lupa kita juga dapat pocket depan nih untuk naruh-naruh barang, jadi semakin praktis lagi deh. Lalu untuk joknya sendiri dia juga sudah dilengkapi dengan 3 headrest adjustable dan dengan seat belt 3 titik untuk 3 orang Sobat Setir. Di sini dia juga udah isofix, jadi udah baby friendly buat kalian yang mau bawa baby. Kita bergeser ke bagian konsol tengahnya, di sini dia sudah dilengkapi dengan kisi-kisi AC, jadi untuk penumpang belakang nggak bakal kepanasan lagi deh. Dan nggak lupa juga pada bagian joknya di sini ada armrest nih Sobat Setir. Kita tinggal tarik aja. Kalau kita buka, di sini ada 2 cup holder, jadi udah memudahkan banget ya. Untuk storage-nya juga banyak, semakin praktis lagi mobil ini. Nice. Nah, yang spesialnya lagi di row kedua ini dia itu memiliki lantai yang flat kayak gini Sobat Setir. Jadi udah semakin luas lagi juga nih. Padahal dia itu sharing platform sama MG ZS yang mesin konvensional. Jadi dia sudah menggunakan platform khusus yaitu namanya Nebula Pure Electric Platform Sobat Setir. Jadi emang meskipun dia mobil ini punya 2 penggerak ya, tapi tenang aja dia udah dedicated juga menggunakan platform khusus EV. Jadi semuanya juga udah serba EV. Oke, sekarang gue udah di row pertamanya dari MG ZS EV ini. Menurut gue overall looks dari dashboardnya sendiri itu simple, minimalis ya Sobat Setir. Dia nggak banyak tombol, tapi dia juga nggak buttonless karena di sini dia masih memiliki head unit yang berukuran 10 inch dan di bawahnya masih ada tombol-tombol nih Sobat Setir. Di sini juga masih dilengkapi dengan banyak soft touch ya di sini, dan ada beberapa stitching. Di sini stitchingnya hitam dan di sini stitchingnya merah nih Sobat Setir. Dan di sini ada aksen-aksen garis-garis kayak gitu, nice banget. Jadi kayak semakin mempercantik desainnya juga nih. Dan di sini ada head unit yang berukuran 10 inch. Dan dia udah support Apple CarPlay dan Android Auto, dan di dalamnya itu udah lengkap banget nih Sobat Setir. Dia udah support Apple CarPlay dan Android Auto di sini. Dan menurut gue untuk tampilan si head unit ini kan dia sudah menggunakan iSmart ya, yang dimana itu udah canggih juga. Di sini itu widgetnya udah lengkap banget nih. Jadi kita sebenarnya nggak perlu otak-atik kayak kemana-kemana lagi Sobat Setir. Udah ada jam di sini. Kita bisa langsung ke navigation di sini. Udah gampang banget ya. Terus juga kalau kita lihat menunya di sini, dia sudah dilengkapi dengan radio juga. Di sini ada settings untuk settings mobilnya Sobat Setir. Tuh ada untuk generalnya, ada untuk brightness mode-nya juga Sobat Setir. Ada Bluetooth-nya untuk penyambungan Android Auto dan Apple CarPlay-nya, ada untuk sound-nya juga di sini. Udah lengkap juga di sini. Lalu di sini ada untuk pengaturan AC nih. Tuh MG AC di sini. Nah, di sini juga bisa kita atur arah semburnya. Terus juga bisa on off-nya, terus ada autonya juga nih Sobat Setir. Besar kecilnya bisa kita atur sendiri dari sini. Tuh, untuk penumpangnya juga bisa ngatur sendiri ya. Jadi nggak mengikuti sama drivernya nih. Lalu juga dia punya vehicle setting di sini. Dan di sini vehicle settingnya kita bisa atur lampu ya. Di sini bisa follow me, home, ada yang 30 second, 60 second, dan ada yang 90 second Sobat Setir. Lalu kalau kita klik yang bawahnya lagi, di sini ada Find My Car. Di sini ada untuk lock-nya sendiri Sobat Setir. Dan di sini ada untuk driving assistant-nya yang dimana itu ADAS. Di sini ada rear drive assist, ada stability control system, ada lane assist system, ada forward collision warning,
ada traffic jam assist, ada hill descent control, dan ada towing mode nih sobat setir. Jadi udah lengkap banget untuk masalah safety-nya sendiri. Lalu kita lihat untuk masalah EV-nya nih. Ini adalah MG EV. Nah, di sini kita bisa lihat untuk penggunaan baterai kita sobat setir. Di sini ada range kita dan di sini ada baterai untuk kita nih. Sini ada start charging ya. Jadi kita juga gampang banget untuk ngelihat informasi-informasinya udah lengkap banget. Dan di sini bisa schedule charging ya. Jadi udah memudahkan kita juga. Dan dia juga sudah dilengkapi kamera 360 di sini. Tuh. Dan di sini dia itu mengikuti ya sobat setir guidance-nya. Jadi memudahkan juga nih kalau kita mau belok kanan, guidance-nya ikut ke kanan, kalau mau ke kiri, guidance-nya ikut ke kiri. Jadi udah gampang banget deh kalau kalian parkir-parkir, untuk kalian yang susah parkir seperti gue contohnya. Udah nice banget. Nah, turun ke bawahnya lagi, dia itu ada tombol nih sobat setir. Makanya gue bilang dia tuh simple, minimalis, tapi nggak buttonless gitu loh. Masih banyak tombol-tombol juga di sini yang memudahkan banget nih untuk kita yang lagi nyetir, jadi nggak perlu ngeraba-ngeraba ya. Turun lagi bagian bawah, dia itu ada wireless charging juga, dan di sini ada Type C, ada Type B juga sobat setir, udah lengkap untuk pengecasannya. Lalu turun ke bawah lagi, di sini ada tuas ya, sedikit tuas kecil gini untuk driving mode, untuk regenerative braking-nya, dan ada untuk baterainya sendiri. Dan untuk transmisinya sendiri dia sudah menggunakan knop putar nih, jadi kita tinggal putar-putar aja, gampang banget. Di sini ada untuk parkingnya, di sini ada auto hold juga, yang dimana membantu banget kalau kita lagi macet-macetannya sobat setir. Lalu bergeser lagi, di sini ada 2 cup holder untuk kepraktisan juga, nice banget. Sini ada untuk konsol tengah juga, dia meskipun nggak terlalu besar, tapi juga nggak terlalu kecil sobat setir, tapi dia tuh memiliki kapasitas yang dalam gitu loh, jadi bisa taruh barang nggak akan jatuh-jatuh juga, aman banget. Lalu kita beralih ke bagian setirnya ya. Di sini setirnya itu menurut gue size-nya pas banget untuk gue yang cewek ya, jadi gue nggak ngerasa kekecilan ataupun kegedean juga nih. Nah, untuk setirnya juga dia udah full leather di sini dengan stitching merah, masih senada dengan interior lainnya. Ada steering switch-nya juga sobat setir pada bagian kiri, dan untuk bagian kanan itu dia ada untuk voice command dan lain-lain nih. Dan gak lupa untuk adasnya sendiri, dia itu bukan tombol seperti biasa ya di setir, tapi dia itu ada tuas di bagian kiri ya. Jadi di bagian bawahnya lampu dan sen ini ada tuas lagi di sini untuk mengaktifkan adasnya sendiri sobat setir. Begitu. Dan menurut gue di sini dalamnya oke banget sih, nice banget, kayak simple, minimalis, nggak ribet ya. Biasanya kan untuk mobil listrik itu kayak ribet gitu kan, kayak banyak yang terlalu modern, terlalu canggih, yang dimana itu menyusahkan kita banget. Tapi di sini gampang kok, kita nggak akan bingung juga. Misalnya dari mobil konvensional menjadi mobil listrik gitu. Mantap. Oke sobat setir, sekarang gua udah di dalamnya MG ZS EV ini, dan kita bakal nyobain sensasi berkendara gimana sih dari si MG ZS EV ini. Nah, kita mulai dulu dari posisi duduknya ya sobat setir. Di sini menurut gue posisi duduknya cukup ergonomis untuk gue, lagi dan lagi gue bilang kan gue sukanya posisi duduk yang tinggi ya, mungkin karena gue pendek juga dan ditambah cewek juga mungkin. Jadi gue suka posisi duduk yang cukup tinggi nih. Dan enaknya di MG ZS EV ini posisi duduknya itu bisa diatur juga untuk naik turunnya sobat setir, dan diatur secara elektrik juga nih untuk semua pengaturannya, reclining, maju mundur, rebahnya, semuanya pokoknya elektrik. Jadi udah super gampang banget ngatur-ngaturnya. Jadi meskipun kita di jalan pun bisa kita lupa ngatur, kita bisa langsung set aja karena kita nggak perlu effort gitu mompa-mompa kayak gitu sobat setir. Lalu untuk visibilitasnya ya di sini, menurut gue visibilitasnya di sini sih oke banget, karena di sini pilar A-nya itu tipis, nggak tebel kayak biasanya sobat setir. Jadi nggak mengganggu sama sekali. Meskipun di sini spionnya itu nggak yang gede banget ya, nggak yang lebar, karena emang desainnya itu kayak agak memanjang doang, kayak memanjang ke samping gitu, tapi tidak melebar. Tapi juga tidak menyusahkan sih untuk spionnya di sini. Ditambah di spionnya juga dia itu udah punya fitur blind spot monitoring. Jadi kayak misalnya kita nggak kelihatan nih ada mobil deket kita, tapi dia udah kasih warning ke kita kalau ada mobil deket kita, jadi lampunya akan kedap-kedip sobat setir untuk si blind spot monitoringnya. Nice banget ya. Oke, kita lanjut lagi untuk kekedapan kabinnya. Nah, menurut gue kekedapan kabin dari MG ZS EV ini nice banget sobat setir. Karena tadi gue nyoba ya, kayak sekarang kita coba buka jendela sedikit. Berisik banget kan? Sekarang kita coba tutup ya. Tuh, langsung nggak kedengeran sama sekali.
ya mungkin masih bocor sedikit ya, dan itu wajar banget. Apalagi misalnya bocornya itu road noise, itu wajar banget karena dari bannya juga kan sobat setir. Tapi menurut gue ini udah oke banget sih untuk sekelas MG ZS EV yang harganya under 500 juta. Nice banget untuk kekedapan kabinnya. Oke, kita lanjut ke handlingnya nih sobat setir. Untuk handlingnya sendiri menurut gue di sini sih dia kalau belok-belok, dari tadi gue udah nyobain juga belok-belok ya, dia untuk bermanuver sih ngikut ya, nggak sebegitu limbung menurut gue. Padahal dia mobilnya juga size-nya gede nih karena dia SUV kan dan mobil tinggi gitu. Tapi pas tadi gue coba bermanuver, menurut gue masih oke banget untuk kelimbungannya, meskipun kayak tetap ada kelimbungan sih, tapi itu masih dalam batas wajar, masih bisa ditoleransi sobat setir. Karena mengingat dia juga SUV yang tinggi ya di sini. Lalu juga untuk bantingannya sendiri, kita dari tadi ngelewatin tol yang jalannya nggak mulus ya. Ada beberapa juga jalanan yang kasar gitu. Menurut gue untuk bantingannya itu dia tidak terlalu empuk ya sobat setir, yang dimana sedikit keras, tapi kerasnya itu masih nice. Karena kalau dia terlalu empuk untuk SUV segede ini, setinggi ini, dia justru akan menambah kelimbungan dari mobil ini sobat setir. Jadi menurut gue untuk bantingan dia yang tidak terlalu empuk, lebih cenderung ke keras ini akan membuat mobilnya jauh lebih stabil lagi sih. Oke, dan mobil ini itu sudah dilengkapi juga dengan ADAS, jadi urusan safety kalian nggak usah khawatir lagi sobat setir. Di sini dia punya adaptive cruise control yang kalian bisa operasikan melalui tuas di bawah sen di sini sobat setir, di bawah lampu kalian bisa operasikan di sini. Nah, karena MG ZS ini merupakan sebuah EV ya sobat setir, dia itu punya fitur yang namanya regenerative braking. Nah, di regenerative braking ini bakal membantu kita ngerem nih. Jadi kita tanpa perlu nginjek rem, di saat kita ngelepasin gas, dia akan kayak ada yang nahan gitu. Jadi kita nggak perlu nginjek rem lagi, dan ini akan menghemat daya listrik kita sobat setir. Dan di MG ZS EV ini dia itu punya 3 level ya. Ada level 1, 2, dan 3, yang dimana itu dari level terendah, sedang, dan sampai tinggi sobat setir. Yang dimana ini akan sangat membantu banget, kita udah nggak perlu repot-repot nginjek rem, dan kita pas ngelepasin gas dia akan otomatis ada yang nahan sendiri, jadi memperlambat kecepatan kita. Nice. Nah, untuk performanya sendiri yang seperti tadi gue udah mention sobat setir, dia itu memiliki tenaga di 177 horsepower dan torsinya ada di 280 Nm. Dan di sini dia punya 3 driving mode, ada eco, normal, dan ada sport sobat setir. Dan sekarang gue mau nyoba narik gimana sensasi motor listriknya dari mobil ini. Ayo kita cobain. Nah sobat setir, sekarang kita udah di jalan sepi dan kita akan nyobain 0 ke 100-nya dapat berapa detik sih dari mobil ini. Dan di sini dia punya 3 driving mode yang udah gue mention tadi, normal, eco, dan sport. Kita langsung pindahin ke sport dengan tuas yang ada di bawah sini ya. Oke, kita cobain aja dari 0 ya. 1, 2, 3. Oke. Torsinya langsung instan banget sobat setir. Oke. Ya, 100. Nah, tadi bisa kita lihat ya, karena dia memang sebuah mobil listrik ya sobat setir, jadi dia memiliki torsi yang instan. Pas kita gas tadi nggak ada delay sama sekali, dia langsung ngegas ke depan ya sobat setir. Dan tadi kesimpulannya, dengan AC nyala, dengan kenyamanan ya, dan di sini gue nggak sendiri, di sini gue berdua sama videografer gue. Kita dapat sekitar 7,6 detik sobat setir. Yang dimana tuh masih nice banget gak sih, kayak untuk mobil segede ini, AC nyala juga, berdua juga, nggak sendirian, masih dapat 7,6 detik, itu masih oke banget sih. Sobat setir, segitu dulu review gue tentang MG ZS EV ini. Menurut gue mobil ini cocok banget buat kalian, terutama cewek-cewek yang lagi bingung nih mau beli mobil EV apa yang gampang, misalnya berpindah dari mobil konvensional ke mobil EV. Ini gampang banget nih sobat setir, jadi kalian gak akan bingung juga pakai mobil EV ini. Dan mobil ini dibanderol dengan harga Rp417.500.000. Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Oke, segitu dulu. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Jangan lupa untuk follow Instagram dan TikTok kami di @setirkanan_official. Gue Yola, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam setir kanan. Jauhan. Buat kalian ulang. 1, 2, 3.